Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan jurnal review. Mohon izin sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Naufal Abdi Rahmanda, mahasiswa Prodi Mars UMY angkatan 21. Pada kali ini kita akan membahas jurnal review terkait dengan judul Sustainable Green or Smart Pathway for Energy Efficient Healthcare in Building. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya ini jurnal ini memiliki relevansi yang tinggi, terutama dalam konteks pembangunan rumah sakit Green Hospital yang menjadi fokus utama dari presentasi kita hari ini. Jadi kita akan memasuki pada hal yang pertama yang kita bahas, yaitu tentang identitas jurnal. Jadi untuk identitas jurnal ini, untuk penulisnya yaitu Brenda V.F. Silva et al. Dan kawan-kawan. Dan di jurnal ini terindeks dalam Scopus dan Web of Science sehingga mencerminkan standar internasional yang tinggi dalam penelitian terkait dengan berkelanjutan dan efisiensi energi. Hal ini memberikan jaminan bahwa informasi dan praktik yang disajikan dalam jurnal ini berasal dari penelitian yang valid dan terpercaya. Lalu latar belakang apa saja yang mendasari dalam jurnal ini? Jadi dalam era modern ini pembangunan dalam membangun bangunan pelayanan kesehatan yang ramah lingkungan atau yang kita sebut dengan Green Hospital menjadi sangat krusial. Rumah sakit hijau tidak hanya soal desain fisik, tapi juga mencerminkan tanggung jawab kita terhadap sosial dan lingkungan dengan meningkatkan perhatian terhadap isu perubahan iklim dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rumah sakit konvensional. Penelitian ini berusaha untuk membantu mempromosikan solusi yang lebih berkelanjutan. Tujuannya apa? Yaitu tujuan utama dari penelitian ini, salah satunya adalah untuk mengumpulkan praktik terbaik dalam desain dan operasi rumah sakit hijau atau Green Hospital yang mengutamakan efisiensi energi tanpa mengorbankan kebutuhan kesehatan pasien maupun standar operasional yang berlaku. Melalui penelitian ini, kita bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan. Lalu dalam penelitian ini metode apa saja yang dapat dilakukan? Jadi metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tinjauan sistematis atau systematic review terhadap literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Ini mencari berbagai strategi yang telah diterapkan di seluruh dunia untuk menciptakan rumah sakit yang berkelanjutan dengan mengidentifikasi dan menganalisa berbagai pendekatan yang sudah diterapkan dalam Green Hospital ini. Pada hasil yang dilakukan pada jurnal ini, ada beberapa poin yang akan saya rangkum dan saya sampaikan. Salah satunya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komponen-komponen kunci rumah sakit hijau atau Green Hospital berperan penting dalam mengurangi dampak lingkungan. Salah satunya adalah termasuk satu, penggunaan energi terbarukan, yaitu salah satunya memanfaatkan sumber energi seperti tenaga surya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang sering kita jumpai pada praktek di lapangan. Lalu yang kedua adalah pemilihan material berkelanjutan, menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Tak lupa juga desain yang memaksimalkan pencahayaan alami dan ventilasi. Ini tidak hanya membantu mengurangi konsumsi energi, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi staf dan maupun pasien yang berkunjung ke rumah sakit tentunya. Apa saja yang menarik pada jurnal kali ini? Salah satunya adalah, satu hal yang menarik dari jurnal ini adalah penekanan pada integrasi teknologi yang dalam menciptakan rumah sakit Green Hospital atau rumah sakit hijau yang cerdas menggunakan penggunaan sistem manajemen energi dan otomatisasi dalam kontrol iklim serta pencahayaan yang telah menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi tapi juga memberikan kenyamanan bagi semua pengguna rumah sakit yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana penerapan di Indonesia? Jadi penerapan konsep rumah sakit hijau yang sangat potensial, ini sangat potensial terutama mengingat banyak rumah sakit yang masih menggunakan desain konvensional dengan mengimplementasikan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya serta prinsip desain yang efisiensi. Misalnya penggunaan green roof dan sistem pengelolaan air. Jadi pengelolaan air ini kita dapat secara signifikan mengurangi konsumsi energi. Selain itu penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari arsitek, perencana, hingga manajemen rumah sakit agar semua elemen dalam pembangunan rumah sakit hijau dapat berintegrasi dengan
Baik. Dan dapat saya simpulkan pada jurnal kali ini, sebelum untuk mengakhiri presentasi ini, saya ingin menegaskan bahwa dengan perangkat yang tepat dan pendekatan kolaboratif, kita dapat mewujudkan rumah sakit yang tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Rumah sakit hijau adalah langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, di mana kesehatan dan lingkungan dapat berjalan beriringan. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Jadi, kelebihan dari jurnal ini sudah mulai banyak yang dilakukan, diterapkan tentang bagaimana kita melakukan green hospital, sehingga kedepannya semoga kita dapat mengimplementasikan dengan baik terhadap rumah sakit yang berada di Indonesia, dan melalui dari kolaborasi dari pemerintah maupun dari pemangku kebijakan, kita dapat melakukan dari sistem pembangunan efisiensi dan otomatisasi dari green hospital tersebut. Baik, mungkin cukup dari saya tentang presentasi jurnal review pada kali ini. Sebelumnya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada jurnal review berikutnya. Salam, saya Naufal Ardi Rahmanda.